Dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan doa yang dilantunkan oleh Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah kita sambil melakukan berbagai persiapan juga menyempatkan diri ya untuk mendengarkan tausiah ya. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, karena hari ini belum menemukan juga ya metodenya, kecuali nanti ada yang mau mengisi ya di antara ibu-ibu semuanya. Sebetulnya ini udah ada metode Magdis, cuma belum ke-scan ya, belum difoto buku-bukunya. Nah, ini langsung saja kita pada 40 hadis tentang keutamaan Al-Quran. Kemarin sudah dipelajari ya, ada beberapa hadis. Saya ulas sedikit saja. Dari hadis pertama sudah sangat populer ya, bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya kembali. Kemudian di hadis kedua kita sudah membaca tentang Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, bahwa baca Quran karena Quran akan memberi syafaat bagi para pembacanya ya pada hari kiamat. Dan ada penegasan tentang Iqra'uz Zahrawain, bacalah dua yang cemerlang ya, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Mudah-mudahan kita bisa mengistiqomahkan ya membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya itu akan datang nanti di hari kiamat seperti awan atau seperti burung yang mengembangkan sayapnya, dan akan melindungi ya bagi setiap yang membacanya. Dan baca Al-Baqarah karena sesungguhnya surah Al-Baqarah itu adalah barokah, dan meninggalkan merupakan kerugian ya. Dan para ahli sihir tidak akan mampu membaca surah Al-Baqarah. Nah, kemudian di hadis ketiga kita pun sudah mempelajari tentang fadilah ya, keutamaan Al-Quran, bahwa di sini Rasulullah SAW datang ya menemui kami di Sufah dan bertanya, siapa di antara kalian yang suka pergi ke pasar buton ya atau akik, kemudian pulang bawa 2 ekor unta betina dari jenis yang terbaik ya. Kemudian Rasulullah bersabda, nah, mengapa salah seorang di antara kalian tidak ke masjid kemudian mempelajari atau membaca 2 buah ayat Al-Quran, dan itu lebih baik daripada 2 ekor unta betina. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta betina. Nah, itu saking besarnya ya pahala baca Quran. Kemudian al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah wallazi yaqra'ul Quran wa yata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqun alahu ajran. Orang yang ahli dalam Al-Quran akan berada ya dibersamai dengan malaikat ya. Jadi orang yang mahir dengan Al-Quran akan terus dibersamai oleh malaikat pencatat yang mulia, yang benar gitu ya. Kemudian orang yang terbata-bata ya baca Al-Quran, susah payah mempelajari, maka punya 2 pahala. Nah, ini sudah kita pelajari. Kemudian larangan iri kecuali kepada 2 orang ya. La hasada illa fisnatain, tidak boleh iri, tidak boleh hasud kecuali kepada 2 orang jenis ini. Rajulun atahullah Al-Quran, seseorang yang Allah kasih Al-Quran ya, fahuwa yakumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar, kemudian membacanya siang malam gitu ya, Al-Quran dibaca terus. Nah, itu kita harus iri, kita harus pengen gitu ya terhadap seseorang yang Allah karuniai kemampuan baca atau menghafal Al-Quran. Dia baca terus baik siang ataupun malam gitu ya, harus mau hasud kepada orang yang seperti ini gitu ya, harus pengen gitu. Kemudian warajulun atahullah malan fahuwa yunfiq minhu ana al-lail wa ana an-nahar. Kita pun harus ingin ya iri kepada orang yang Allah karuniai harta kemudian diinfakkan baik siang ataupun malam. Nah, ini juga sudah dipelajari. Kemudian hadis yang ke-6 perumpamaan ya. Nah, ini juga sudah
Masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah. Orang mukmin yang suka baca Quran seperti buah utrujah. Ta'muha thayyib wa rihuha thayyib ya. Buah utrujah itu rasanya manis, kemudian harum gitu ya. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an masalul tamrah. Orang mukmin yang tidak suka baca Quran seperti buah korma. Ta'muha thayyib, rasanya enak, wala rihalaha, tapi tidak ada baunya ya, tidak ada harumnya. Wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kamasalir raihanah. Orang munafik yang suka baca Quran seperti buah raihanah gitu ya. Thayyibun rihuha, harum baunya, walau ta'malaha, tetapi tidak enak gitu ya. Wa qala Yahya marrah ta'muha murrun wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an masalul hamdalah. Orang munafik yang tidak suka baca Quran seperti buah hamdalah, la rihalaha wa ta'muha khabith. Tidak ada harum-harumnya, tidak enak juga. Nah, itu ya, rasanya pahit. Nah, itulah. Nah, kemudian kita juga sudah mempelajari derajat ahli Quran, bahwa innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa', Allah mengangkat derajat bihadzal kitab, dengan kitab ini ya. Jadi Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran, aqwaman, suatu kaum, wa yadha'u bihi akharin, dan Allah merendahkan beberapa kaum melalui kitab ini juga. Bahwa Allah sangat memuliakan umat Islam ya, ketika berpegang teguh mengamalkan ajaran yang ada di Al-Quran. Tetapi sebaliknya Allah menghinakan ya umat manusia yang mereka bertindak berlawanan dengan Al-Quran. Nah, kemudian hadis ke-8. Nah, ini juga sudah kita pelajari ya, bahwa tidak ada seorang nabi pun kecuali diberi keistimewaan khusus yang tidak diberikan kepada manusia lainnya, sehingga orang-orang beriman kepadanya. Dan adapun yang diberikan padaku, kata Rasulullah, adalah wahyu yang Allah turunkan kepadaku, maka aku berharap punya pengikut yang banyak nanti pada hari kiamat. Nah, kemudian hadis ke-9. Nah, posisi ahli Quran ya. Nah, ini belum kayaknya dari nomor ini. Saya udah seminggu kita libur. Nah, dari hadis ke-9 kita pelajari bahwa posisi ahli Quran itu seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari kitab di sini ya, dari Sunan Abu Dawud. Yuqalu li sahibil Quran, nanti pada hari kiamat akan diucapkan kepada ahli Quran, iqra, bacalah, wartaqi, dan teruslah naik, warattil, dan bacalah dengan tartil, kama kunta turattil, sebagaimana engkau dulu membaca tartil ya, fid dunya, di dunia, fa inna manzilaka, karena sesungguhnya tempatmu, inda akhiri ayah taqra'uha, adalah pada akhir ayat yang kau baca. Nah, jadi luar biasa ya, posisi ahli Quran itu di akhirat akan menempati posisi yang sangat mulia. Jadi di akhirat para ahli Quran akan membaca Al-Quran dengan tartil ya, sebagaimana kebiasaan mereka di dunia. Semakin banyak para ahli Quran membaca Al-Quran, maka mereka semakin tinggi derajatnya di akhirat. Nah, ini ya. Kemudian hadis ke-10. Nah, kesempurnaan Al-Quran, bahwa hadis ini di kitab Sahih Bukhari ya. Anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, taba ala Rasulillah, menurunkan wahyu ya secara berturut-turut kepada Rasulullah ya, al-wahyu taba'a, secara berturut-turut, qabla wafatihi, sebelum wafatnya, hatta tawaffahu, kemudian setelah turun ya, maka nal wahyu summa tuwfiya Rasulullah sallam ba'du. Jadi intinya sesungguhnya Allah sudah menurunkan wahyu berturut-turut ya kepada Rasulullah sebelum wafatnya, dan setelah turun wahyu itu sempurna, maka summa tuwfiya Rasulullah, kemudian Rasulullah wafat. Nah, di sini bahwa Nabi Muhammad merupakan nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah. Sebagai salah satu bukti kemuliaannya adalah diturunkan wahyu yang sangat banyak ya, dan sangat mulia kepada Nabi sebelum beliau wafat. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad punya kewajiban untuk menjaga wahyu itu ya, yang berupa Al-Quran dan hadis, untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian hadis ke-11 ya, ini larangan melampaui batas. Nah, ini dari Musnad Ahmad bin Hanbal. Iqra'ul Quran, bacalah Quran, wala taghlu fih, tetapi jangan melampaui batas, wala tujfu anhu, jangan meninggalkan Al-Quran, wala ta'kulu bihi, jangan mengambil makanan sebab Al-Quran, wala tastakbiru bihi, jangan sombong dengan Al-Quran. Nah, ini ya merupakan
peringatan ya dari Rasulullah SAW bahwa iqra'ul Quran, bacalah Quran, wala taghlu, tapi jangan melampaui batas, wala tujfu, jangan meninggalkan juga ya, wala taqulu bihi, jangan mengambil makanan dengan sababih Al-Quran, wala tastakbiru bihi, jangan pernah sombong dengan Al-Quran. Nah, ini hadis ini merupakan dorongan bagi umat Islam untuk selalu membaca, mempelajari Al-Quran gitu ya. Namun demikian ketika membaca dan mempelajari Al-Quran, sifat-sifat tercela harus dihindarkan. Sifat melampaui batas ya dalam baca Quran sampai-sampai meninggalkan ajaran Quran misalnya, ini merupakan salah satu contoh sifat yang tidak diperbolehkan dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Nah, sifat sombong tidak diperbolehkan bagi ahli Quran, apalagi ya mengambil manfaat material ketika membaca Al-Quran. Nah, kalau itu terjadi pada ahli Quran, maka sifat keikhlasan yang seharusnya menancap dalam sanubari ahli Quran akan hilang begitu saja. Nah, ini kehati-hatian ya bagi kita. Nah, sudah seharusnya para ahli Quran menjaga sifat yang terpuji, menjaga akhlak yang mulia ya, menjadi teladan di tengah masyarakat. Kan sekarang mah tahfidz Quran itu sudah menjamur ya, ada yang hafiz tetapi akhlaknya tidak sesuai dengan kehafizannya ya, tidak mampu menjaga akhlaknya misalnya. Nah, ini kehati-hatian ya kita sebagai orang yang berupaya untuk menjadi ahlul Quran, harus betul-betul menjaga ya sifat-sifat terpuji, menjaga akhlak mulia ya, tetap menjadi teladan di tengah masyarakat. Nah, kemudian hadis ke-12 ya, kedudukan ahli Quran. Nah, di sini bahwa ya umul qaum, yang berhak jadi imam ya, ya umul qaum, yang berhak jadi imam itu adalah aqra'uhum li kitabillah, yaitu yang paling ahli dalam Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ah sawaan, kalau sama-sama ya, misalnya imamnya itu sama-sama ahli Quran, fa'alamuhum bis sunnah, maka yang diutamakan adalah mereka yang paling paham terhadap sunnah Nabi. Fa in kanu fis sunnah sawaan, kemudian kalau keduanya sama-sama ya paham tentang hadis Nabi, fa'aqadamuhum hijrah, maka yang paling diutamakan adalah mereka yang pertama hijrah bersama Nabi. Fa in kanu fil hijrah sawaan, kemudian jika sama-sama ya hijrahnya itu bareng, fa'aqadamuhum silman, maka diutamakan yang paling dulu masuk Islam. Wala ya ummanna ar-rajul fi sultanihi wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi isnih. Nah, jadi seorang laki-laki tidak akan menjadi imam terhadap laki-laki lainnya dalam wilayahnya. Jangan duduk di rumah seseorang pada tempat yang disediakan kecuali atas izinnya. Nah, ini ya, kalau jadi tidak menjadi imam, misalnya yang mukim ya, diutamakan yang mukim dulu gitu ya, yang menjadi imam ketika kita bertamu misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini keterangannya adalah orang yang berhak menjadi imam atau pemimpin ya, baik imam sholat atau pemimpin, mereka yang harus paling ahli dalam Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa kriteria yang paling utama dalam kepemimpinan dalam Islam adalah tingkat pemahaman dan kedalaman ilmunya, khususnya tentang ilmu tentang Quran. Apabila ada beberapa ahli Quran ya dengan kadar keilmuan yang seimbang, maka yang dipilih adalah mereka yang paling ahli dalam bidang hadis. Apabila dalam bidang Quran dan hadis punya kedalaman ilmu yang seimbang, maka diutamakan yang dulu pertama kali dulu berhijrah. Apabila seimbang ya, maka diutamakan yang lebih dulu masuk Islam. Ketika ada seseorang yang ingin masuk rumah orang lain, maka harus seizin tuan rumah ya. Ini merupakan ada bertamu dan berkunjung kepada orang lain. Nah, kemudian untuk hadis ke-13, nah anjuran untuk selalu dekat dengan Al-Quran ya. Nah, di sini hadisnya dari Abdul Aziz ya, Ar-Rafi', dakhaltu ana wa Shaddad bin Ma'qil ala Ibni Abbas radhiyallahu anhuma faqala lahu Shaddad bin Ma'qil atarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam min syai', qala ma taraka illa ma baina dafatain, qala wa dakhalna ala Muhammad bin Hanafiyah fasa'alnahu faqala ma taraka illa ma baina dafatain, bahwa saya ya Abdul Aziz Ar-Rafi dan Shaddad bin Ma'qil mengunjungi Ibnu Abbas. Kemudian Shaddad berkata kepada Ibnu Abbas, apakah Nabi meninggalkan sesuatu? Ibnu Abbas berkata, Nabi Muhammad hanya meninggalkan 2 papan. Ia berkata, kami mengunjungi Muhammad Al-Hanafiyah dan kami menanyakan ini. Kemudian Ibnu Hanafiyah berkata, Nabi Muhammad hanya meninggalkan 2 papan. Maksudnya 2 papan yang di sisinya adalah mushaf Al-Quran.
Nah, pesan hadis ini umat Nabi Muhammad supaya selalu dekat dengan Al-Quran, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad ya, yang selalu dekat dengan mushaf Al-Quran. Salah satu bentuk kedekatan dengan Quran adalah selalu membaca, mempelajari kandungan Al-Quran dengan baik dan benar ya. Tidak ada tinggalan atau warisan yang lebih utama kecuali ilmu pengetahuan yang bersumber dari Quran. Mengingat Al-Quran adalah wahyu Allah yang mengandung berbagai ilmu pengetahuan. Nah, kemudian hadis ke-14. Nah, ini ya hadis ke-14. Syahidnya ahli Quran. Di sini ya bahwa dalam kitab Musannaf bin Abi Syaibah. Nah, ini matan hadisnya. Annallah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina rajulain, telah mengumpulkan dua orang ya, min qatla Uhudin, yang terbunuh pada saat perang Uhud, fisau bil wahid, dalam satu tempat ya, satu baju gitu ya. Jadi menguburkan dua orang dalam satu tempat gitu ya. Summa yaqul, kemudian Rasulullah bersabda, ayyuhum aktsaru akhdan lil Quran, mana di antara kedua yang syahid ini yang paling banyak memegang Al-Quran. Nah, faida usyira lahu ila ahadihima, kemudian diisyaratkan kepada Nabi Muhammad ya salah satu di antara dua nazah tersebut, dan Nabi bersabda ya, maka waqala Rasulullah SAW, ana syahid ala haula'i yaumal qiyamah, saya bersaksi atas mereka nanti pada hari kiamat. Kemudian Nabi memerintahkan menguburkan mereka, wa amara bidafnihim, Nabi nyuruh untuk menguburkan mereka, bidimaihim ya, yaitu dengan darahnya ya, menguburkan bersama darahnya, walam yusalli alaihim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensolatkan, wala yughassalu, Rasulullah juga tidak memandikan, karena yang syahid itu tidak dimandikan ya, dan tidak disolatkan. Nah, kemudian pesan dari hadis ini bahwa Nabi sangat menghormati dan sangat memuliakan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Walaupun keduanya sama-sama syahid ya, tetapi siapa di antara mereka yang paling banyak memegang Al-Quran, Nabi tanya dulu. Orang yang mati syahid akan mendapatkan kesaksian dari Nabi Muhammad SAW. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, bahkan dikuburkan bersama darah yang masih menempel di tubuhnya. Ini ya keistimewaan orang yang syahid. Nah, kemudian hadis ke-15, perintah istiqomah bersama Al-Quran. Ta'ahadu, tekunlah kalian hazal Quran, membaca dan menjaga Al-Quran. Fawalladzi nafsu Muhammad biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada pada kekuasaannya, la huwa asyaddu ini lebih dahsyat daripada terlepasnya unta dari tali-talinya. Asyaddu tafallutan minal ibil fi uquliha. Jadi kita harus tekun ya baca dan menjaga Al-Quran ya, bahwa hadis ini merupakan perintah kepada umat Islam untuk selalu baca, menjaga Al-Quran ya. Karena pentingnya menjaga dan membaca Al-Quran ini, Rasulullah sampai bersumpah dengan zat Allah bahwa menjaga Al-Quran lebih penting daripada menjaga yang lain-lainnya. Nah ini ya, jadi dijaganya dengan cara dibaca, dijaga hafalannya, apalagi diamalkan ya. Nah, kemudian yang ke-16, larangan menyatakan lupa. Ya, nggak boleh kita lupa nih surah ini misalnya. Hadis ini terdapat dalam kitab hadis sahih, matanya adalah la yakul ahadukum, jangan salah seorang di antara kalian mengatakan nasi itu saya lupa ayatan, kaita wa kaita, saya lupa ayat begini, saya lupa ayat itu gitu. Bal huwa, akan tetapi harusnya nusia, telah dilupakan. Nah, jadi pesan hadis, ketika seseorang sudah menghafal ayat Al-Quran, maka dia berkewajiban untuk menjaga hafalannya ya selama dia hidup. Ketika seseorang tersebut lupa terhadap ayat Al-Quran yang dihafalnya, maka dia tidak boleh bahwa saya lupa ayat ini, saya lupa ayat itu, tetapi hakikatnya sedang dilupakan terhadap ayat itu. Jadi ia sedang dilupakan ya terhadap ayat itu. Nah, kemudian keutamaan membaca Al-Quran ya, di sini hadis ke-17, bahwa hadisnya dalam kitab Sahih Muslim ya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ayuhibbu ahadukum, suka nggak kalian, ya, seorang di antara kalian, idza roja'a, apabila kembali, ila ahlihi, pulang ke rumahnya, ayyajida fihi salas khalifat irdam siman, kulna na'am. Nah, suka nggak kalian, ya, apabila kembali ke rumah kemudian mendapati 3 ekor unta betina yang hamil dan gemuk? Kami menjawab, tentu saja kami menyukainya, gitu ya. Kemudian Rasulullah bersabda, 3 potong ayat yang kamu baca dalam sholat adalah lebih utama daripada 3 ekor unta betina yang hamil dan gemuk. Bahwa salasu ayat yaqra'uhun ahadukum fi salati khairun lahu min salas khalifat azam siman. Bahwa 3 potong ayat yang kita baca dalam sholat adalah lebih utama daripada 3 ekor unta betina yang hamil yang gemuk. Nah, jadi hadis ini menjelaskan betapa besar pahala orang yang baca Quran, sehingga ketika seseorang membaca Quran sebanyak 3 ayat saja pada waktu sholat, maka ia bagikan mendapatkan keutamaan yang melebihi 3 ekor unta yang gemuk dan hamil. Jadi sebagai seorang muslim adalah selalu menjaga dan membaca Quran, dan yang istiqomah dalam membaca Al-Quran akan mendapatkan banyak keutamaan dalam kehidupan. Paling tidak kehidupan duniawi akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hadis ke-18. Hadis ke-18 adalah kewajiban menjaga Al-Quran, ya, bahwa Amar Utsman bin Affan, ya, memerintah Zaid bin Sabit kepada Zaid bin Sabit, wa Sa'id bin Al-Asi, dan kepada Sa'id bin Al-Asi, wa Abdullah bin Zubair, dan nyuruh juga kepada Abdullah bin Zubair, wa Abdurrahman bin Haris, dan Abdurrahman bin Haris, ayyan sakhu fil masahif. Jadi Rasulullah menyuruh, ya, Utsman, kemudian Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Abdurrahman al-Haris untuk menyalin mushaf Quran, ya, dari sekian lembar yang ada, gitu ya. Ayyan sakhuha fil masahif. Nah, kemudian setelah disalin, ya, ditulis, ya, Al-Quran itu. Kemudian Utsman berkata kepada 3 orang yang berasal dari suku Quraisy di antara mereka tadi. Nah, jadi jika kalian berselisih pendapat tentang Zaid bin Sabit tentang sesuatu dari Al-Quran, maka tulislah dengan bahasa Arab Quraisy, karena Quran diturunkan dengan bahasa mereka, ya, dengan Arab Quraisy, mereka pun melakukannya. Nah, jadi wa idza ikhtalaftum, apabila berbeda pendapat, ya, antum wa Zaid bin Sabit, kalian dan Zaid bin Sabit, fi arabiyah min arabiyah Quran, maksudnya bahasa Arabnya itu seperti apa, faktubuha bilisani Quraisy, maka tulislah, ya, bilisani Quraisy, dengan bahasa Arab Quraisy, fa innal Quran, karena sesungguhnya Al-Quran, unzila bilisanihim, diturunkan dengan bahasa Quraisy, ya, fa fa'alu, maka mereka pun melakukan. Nah, ini bahwa penulisan Quran merupakan tugas berat yang harus dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW saat itu, ya. Tugas ini sudah dilaksanakan dengan hati-hati dan sempurna, ya. Hal ini karena para sahabat punya tanggung jawab besar dalam menjaga kemuliaan Al-Quran. Kita sebagai umat Islam yang hidup dalam era modern berkewajiban untuk selalu menjaga dan mempelajari Quran sehingga kehidupan kita bisa selamat, sukses dunia akhirat kita, gitu, ya. Nah, kemudian tanggung, ya, sampai 20, ya. Hadis ke-19. Hadis ke-19, ya, tentang penulisan Al-Quran, bahwa Ana Zaid bin Sabit, sesungguhnya Zaid bin Sabit, ya, berkata bahwa arsala ilayya Abu Bakrin radhiyallahu an, Abu Bakar sudah memerintahkan kepadaku, qala, kemudian Abu Bakar berkata, innaka kunta, ya, sesungguhnya keadaanmu, qad wajadtu akhir surah At-Taubah ayataini ma'a Abi Khuzaimah al-Ansari lam ajidhuma ma'a ahadi ghairihi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. At-Taubah ayat 128. Jadi intinya sahabat Zaid bin Sabit, ya, berkata bahwa Abu Bakar menyuruh kepada Zaid, ya, Abu Bakar berkata, sesungguhnya engkau sudah menuliskan wahyu untuk Rasulullah, maka kumpulkan Al-Quran dengan teliti. Maka aku mencari Al-Quran dengan teliti hingga akhirnya aku menemukan akhir surah At-Taubah yang ada pada Abu Khuzaimah al-Ansari yang tidak aku dapatkan dari selainnya, yaitu ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum.
sampai akhir ayat. Jadi kesimpulan hadis ini adalah bahwa penulisan Al-Quran yang dipelopori oleh para sahabat ya merupakan pekerjaan yang berat dan sangat mulia, karena pada saat itu Quran walaupun sudah tertulis pada mushaf tetapi belum terbukukan secara rapi. Nah, salah satu sahabat Nabi yang mempunyai peran besar dalam proses penulisan dan pengumpulan Al-Quran adalah Zaid bin Sabit ya, sekretaris Rasulullah SAW. Jadi kekuatan daya ingat Zaid bin Sabit sudah membuatnya diangkat menjadi penulis wahyu ya dan surah Nabi Muhammad semasa hidup Rasulullah, dan menjadikannya tokoh yang terkemuka di antara para sahabat lainnya. Nah, kemudian di kemudian hari pada zaman kekhalifahan Abu Bakar dan Umar ya, Zaid bin Sabit adalah salah seorang yang diamanahkan untuk mengumpulkan dan menuliskan kembali ayat Quran dalam satu mushaf. Nah, dalam perang Yamamah banyak sekali para hafiz yang gugur ya, hampir 70 lebih, sehingga membuat Umar cemas dan mengusulkan kepada Abu Bakar untuk menghimpun Quran sebelum para penghafal yang lainnya gugur. Kemudian mereka memanggil Zaid bin Sabit. Meskipun pada awalnya menolak, namun setelah diyakinkan ya, akhirnya Zaid bin Sabit dengan bantuan beberapa orang lainnya menjalankan tugas yang begitu mulia ya dan begitu berat itu ya, mengumpulkan dan memushafkan Al-Quran. Sungguh merupakan warisan yang begitu mulia ya. Nah, umat Islam di seluruh dunia bisa menikmati kerja keras para sahabat yang dipelopori oleh Zaid bin Sabit dalam menghimpun ya Quran dimushafkan. Nah, kemudian hadis ke-20 nih. Ini terakhir kayaknya ya, nggak apa-apa, kita yang terpenting istiqomah saja ngaji walaupun sebentar-sebentar ya. Nah, ini 20 hadis kita pelajari tentang khotam Al-Quran. Hadis ke-20 adalah bahwa Al-Quran itu turun dengan 7 huruf. Nah, di sini matan hadisnya ya dalam kitab Sahih Bukhari, bahwa Jibril ya, malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepadaku ya, aqra'ani Jibril, bahwa malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepadaku ala harfin dengan satu huruf, faroja'tuhu, kemudian berulang aku mengurojaah ya, mengulang-ulanginya, falam azal, dan aku meminta agar huruf itu ditambah ya, astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ah ahruf. Nah, jadi Rasulullah ya sedang murojaah di hadapan malaikat Jibril, bahwa malaikat Jibril kan membacakan Quran kepada Nabi Muhammad dengan satu huruf, kemudian berulang kali aku meminta agar huruf itu ditambah, kemudian malaikat Jibril pun menambahnya sampai menjadi intaha ila sab'ati ahruf, berhenti sampai dengan 7 huruf. Maksudnya adalah bahwa para ulama di sini berbeda pendapat tentang apa sih makna 7 huruf. Ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud sab'ata ahruf, 7 huruf itu adalah 7 macam bahasa dari bahasa Arab mengenai suatu makna. Sebagian yang lainnya ya. Kemudian al-amar perintah, an-nahyu larangan, al-wa'ad janji, al-wa'id ancaman, al-jadal perdebatan, al-qasas cerita, dan al-masal perumpamaan. Ada juga yang menafsirkan selain kedua makna di atas. Jadi ada yang memaknai sab'ata ahruf, 7 huruf itu adalah bahasa ya, di antara bahasa Arab. Ada juga yang memaknai itu 7 di sana adalah bahwa berupa perintah, larangan, janji, ancaman, perdebatan, dan qasas ya, cerita, dan terakhir masal perumpamaan. Di antara hikmah ya bahwa Quran di sini mempermudah umat Islam ya khususnya, dan bangsa Arab yang menggunakan bahasa Arab, di mana Quran turun dengan bahasa mereka ya. Sedangkan bahasa Arab sendiri punya beberapa lahjah, beberapa dialek, meskipun mereka bisa disatukan dalam salah satu sifat kearabannya. Nah, di sini memberikan keringanan kepada umat Islam serta memberikan kemudahan sebagai bukti mulianya, bukti keluasan, bukti rahmat dan spesialisasi yang diberikan kepada umat Islam, di samping untuk memenuhi tujuan nabinya sebagai makhluk yang paling utama dari kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah kita pelajari ya bahwa ini pendek juga hadis ke-21 ya, perumpamaan sahibul Quran itu adalah innama, sesungguhnya, masalu, perumpamaan, sahibil Quran, orang yang selalu bersama Al-Quran, kama salil ibil al-mu'allaqah ya, seperti seekor unta yang selalu terkendali dengan talinya, in ahada alaiha amsakaha. Nah, jadi jika onta itu terjaga talinya, maka tali itu akan menahannya, dan jika terlepas maka onta itu akan pergi.
Jadi intinya kewajiban kita sebagai umat Islam harus selalu menjaga dan bersama Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jika umat Islam tidak menjaga Al-Quran, maka Al-Quran akan terlepas dan hilang dari hati sanubari dan kehidupan umat Islam. Jika hal itu terjadi, maka seperti unta yang terlepas dari talinya. Artinya umat Islam akan terlepas dari kendali utama, yaitu Al-Quran. Demikianlah 21 hadis ya tentang keutamaan Al-Quran. Nanti insya Allah akan kita hatamkan ya 40 hadis tentang keutamaan Al-Quran, bahwa intinya kita semua berikhtiar menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, baik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Mungkin hanya itu saja ya untuk tadabbur kita hari ini. Ada 21 hadis tentang keutamaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk menjadi ahlul Quran, orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, orang yang senantiasa memperbanyak ya bacaan Al-Quran, menghafalnya dan mengamalkannya. Hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiron kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita tentang hadis yang berhubungan dengan Al-Quran. Semoga kita semua menjadi ahli Al-Quran yang bisa mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah untuk kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan kasiron. Semoga besok kita bisa dipertemukan